teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu nih. Ketemu lagi dengan Lawson Novia dan Los Angel. Gimana? Ya, pastinya di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, Lawson mau nanya dulu nih, kabar adik-adik semua di rumah gimana ya? Ya, Lawson yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Lawson mau ngajak dulu nih. Mau ngajak apa ya? Main? Enggak dong. Tapi Lawson akan ngajak kita semua untuk yel-yel bersama. Ayo, ada yang masih ingat nggak ya yel-yel sekolah minggu kita nih? Ayo, jangan-jangan adik-adik semua udah lupa nih. Langsung nanya Los Angel deh. Los Angel masih ingat nggak ya yel-yel sekolah minggu kita? Ingat dong Los. Masih ingat ya? Oh, berarti ada yang di rumah ada yang masih ingat nggak ya? Yaudah, Lawson akan memulai yel kita, nanti jawab bersama-sama ya. Jawabannya apa? Kalau Lawson nanti tanya, anak sekolah minggu Prodadi, jawabannya adalah cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Kayak gitu ya. Kita akan mulai yang 1, 2, 3. Anak sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Ye, pinter nih. Sekali lagi, lebih semangat nih. Langsung bilang lagi ya. Anak sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, oke. Yaudah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita yuk. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan bernyanyi Laskar Kristus. Kita nyanyikan dalam penuh semangat ya adik-adik. Kita dalam posisi berdiri ya. Ikuti gerakan Lawson. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan,
kita adalah Laskar Kristus. Ya benar. Nah, adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut memuji Tuhan nih, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Gak boleh ada yang ngintip loh ya. Ikutin Loso berdoa ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Adik masih tetap semangat nggak ya? Loso masih semangat nggak? Masih dong. Masa barusan nyanyi satu lagu aja udah capek. Kita masih tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Ya Adik, Loso mau ngajak kita semua untuk berdiri lagi yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Loso mau nanya dulu nih. Dalam nama Tuhan Yesus itu ada apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Dalam nama Tuhan Yesus ada apa nih? Ayo, Loso kasih bocoran sedikit deh. Ada kayak gini. Gini tandanya apa ya? Ayo. Kayak gini tandanya apa? Ya, jawabannya adalah dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus juga kita bisa mengalahkan ini loh. Ini apa ya? Loso, ini apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ayo. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengalahkan iblis. Nah, Adik, kita mau bernyanyi lagi nih yuk dalam nama Yesus. Kita dalam posisi berdiri ya. Ikuti gerakan Loso ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Amin. Nah, Adik masih tetap semangat gak ya kita mau muji Tuhan nih? Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi ada satu sobatku yang setia. Tapi Loso mau nanya dulu nih, adik-adik semua punya teman dekat gak ya? Atau punya sahabat nih? Loso punya nggak ya sahabat? Punya dong Loso. Punya dong ya kan? Kita semua pasti punya teman dan
sahabat. Tapi Lause mau kasih tahu nih, Lause juga punya sahabat sih. Tapi sahabat Lause ini sangat baik sekali. Terus sahabat Lause juga ini adalah teman yang sangat setia banget. Dia nggak pernah meninggalkan Lause. Waktu Lause sedih, waktu Lause sedang susah, sahabat Lause ini nggak pernah meninggalkan Lause loh. Tahu nggak ya siapa itu? Ayo, tahu nggak? Iya, sahabat Lause itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus punya sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita loh adik-adik. Ingat ya, Tuhan Yesus adalah teman yang setia, terus teman yang sejati. Nah, jadi Lause mau mengajak kita semua untuk bernyanyi Ada Satu Sobatku. Kita masih dalam tetap posisi berdiri ya. Jangan mau kalah sama Lause yang di depan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Yesus. Nah, jadi silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih, kita mau bernyanyi lagi yuk untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi baca kitab suci. Nah, jadi yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Doa tiap hari kau mau
seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita harus baca kitab suci, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan kalau kita mau tumbuh. Maksud dalam bertumbuh ini adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Selamat mendengarkan ya. Duduk yang tertib, duduk yang manis. Dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan luar biasa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar cerita Alkitab nih. Sudah siap mendengarkan cerita? Yang sudah siap, angkat tangannya. Iya, semuanya sudah siap ya. Sebelum kita mendengar cerita, kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause ya. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, kami bersyukur masih bisa mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan berkati agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingat gak? Beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari apa? Hari apa? Ya benar, hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa sih? Kita merayakan apa ya di hari Paskah? Apa? Ya, benar sekali. Hari Paskah itu kita merayakan, memperingati hari kebangkitan Yesus. Kenapa sih kita harus memperingati hari kebangkitan Yesus? Kalau Yesus ada bangkit, berarti sebelumnya Yesus mengalami kematian ya. Kita tahu sebelum hari Paskah itu ada hari yang namanya Jumat Agung. Ya, di Jumat Agung itulah Yesus disalibkan dan mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga yaitu hari Paskah, Yesus bangkit. Terus artinya apa ya? Yesus bangkit dari kubur. Ada yang tahu? Yesus bangkit dari kubur berarti Yesus menang melawan maut. Menang melawan maut untuk apa ya? Nah, Yesus sebenarnya menggantikan kita yang manusia berdosa supaya kita tidak binasa. Kita semuanya manusia ini orang berdosa ya kan? Kita semuanya seharusnya masuk neraka karena hukuman dosa itu adalah maut. Kita semuanya harusnya masuk neraka. Namun karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Nah, melalui kematian Yesus, lalu Yesus bangkit, itu tandanya Tuhan sudah menyelamatkan kita, menggantikan kita. Ya, itu sebabnya kita selalu menyebut bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Jadi hari Paskah itu hari yang sangat penting ya adik-adik. Hari dimana kita Tuhan melakukan penyelamatan untuk kita. Jadi hari Paskah, hari Natal itu adalah hari-hari yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen yang harus diperingati. Jadi jangan sampai lupa ya adik-adik ya. Oke, nah beberapa minggu lalu kita cerita tentang kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit gitu. Tapi ketika Yesus bangkit itu ketika Yesus sebelumnya sudah cerita nih kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit. Namun ternyata murid-muridnya itu masih belum benar-benar mengerti. Jadi ketika di hari Paskah murid-murid Yesus pergi ke kuburnya Yesus dan melihat jenazah Yesus sudah nggak ada di dalam kuburan. Kemanakah Yesus? Murid-muridnya semuanya bingung. Hah, kemana Yesus? Lalu banyak cerita-cerita ya. Ada yang bilang bahwa murid-murid Yesus yang mencuri jenazah Yesus gitu. Padahal murid-murid nggak melakukannya. Benar-benar nggak ada nih. Tuhan kemana gitu? Ya. Nah, kalau kita baca cerita Alkitab, Tuhan Yesus pertama kali itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya. Jadi Tuhan menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit, gitu ya, kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena itu bercerita kepada murid-murid Yesus bahwa, saya udah loh bertemu dengan Tuhan Yesus sudah bangkit. Apakah murid-murid Yesus langsung percaya?
Lalu itu yang pertama kali ya. Lalu yang kedua itu cerita minggu lalu. Minggu lalu contohnya ini ada cerita ya tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid. Ketika 2 orang murid ini sedang berjalan dalam perjalanan menuju Emmaus. Nah, mereka juga tidak menyadari waktu itu bahwa itu adalah Yesus. Lalu barusan sampai mereka tiba di Emmaus, mereka barusan sadar bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka juga menceritakan kepada murid-murid Yesus bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Apakah murid-murid Yesus percaya? Mereka semua percaya? Melalui cerita-cerita Maria Magdalena dan kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus itu, apakah mereka percaya? Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, nanti kita akan menyaksikan sebuah video. Di video itu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apakah murid-muridnya langsung percaya bahwa itu Yesus? Nah, lalu ada satu murid Tuhan Yesus yang sangat ini ya, dia tidak langsung percaya dan dia meminta bukti kepada Tuhan. Apa buktinya? Tuhan benar-benar Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali, ya. Nah, siapakah murid Yesus yang meminta bukti itu? Nanti kita saksikan videonya ya. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, gimana videonya setelah ditonton? Siapa murid Yesus yang awalnya tidak percaya? Siapa? Siapa? Ya benar, murid Yesus yang bernama Thomas. Jadi Thomas itu pertama kali ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, rupanya Thomas tidak ada di sana, ya. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas nggak ada di sana. Lalu murid-murid Yesus bercerita kepada Thomas, benar loh, Tuhan menampakkan diri kepada kami, Tuhan sudah bangkit gitu ya. Terus Thomas bilang apa? Thomas bilang apa? Ayo. Thomas bilang, "Kalau saya tidak mencucukkan tangan ke bekas paku," ya. Yesus kan disalib ya. Disalib pasti ada bekas pakunya ya, ada lubangnya bekas ya. Bekas paku.
Jadi si Thomas ini meminta bukti. Apa buktinya? Itu benar-benar Tuhan Yesus. Ya, jadi dia bilang saya mau memasukkan tangan ke bekas paku yang ada di tangan Yesus. Juga mau memasukkan mencucukkan tangan ke bekas. Jadi ketika Yesus disalib itu kan sempat ditombak ya di bagian lambung sebelah sini ya. Nah, kalau ada dia bilang itu kan pasti ada bekasnya gitu. Kalau misalnya benar-benar itu Yesus, berarti tangan saya bisa itu masuk ke dalam lubang bekas tombak yang ada di lambung Yesus. Nah, kemudian beberapa hari kemudian Yesus benar-benar menampakkan diri kepada Thomas ketika Thomas sedang berkumpul bersama murid-murid Yesus yang lain. Yesus langsung datang kepada Thomas dan berkata kepada Thomas, "Nah, inilah bekas paku, bekas tombak yang ada di lambungku." Itu menjadi bukti kepada Thomas bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Jadi adik-adik, kita semuanya sama ya seperti Thomas ya. Kita itu kalau tidak melihat sendiri, kita tidak akan percaya. Sebenarnya di dalam Alkitab juga ada menceritakan ya, ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid Yesus itu, mereka sempat mengira itu hantu gitu ya. Ya, kita semuanya pasti akan merasakan seperti itu ya. Maksudnya Yesus kan udah mati, jelas-jelas mereka melihat Yesus disalib, ya kan? Yesus mati, Yesus dikuburkan. Tahu-tahu Yesus hidup kembali. Itu kan pasti kita semuanya akan ketakutan kan, kirain itu hantu. Tapi Yesus itu sudah cerita kepada mereka sebelumnya bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Dan ternyata murid-murid Yesus itu awalnya itu tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka akhirnya percaya. Nah, seperti yang Lause bilang tadi, kita semuanya seperti itu, manusia-manusia seperti itu. Kita semuanya perlu bukti nih. Apa sih buktinya Yesus sudah bangkit? Apa sih buktinya Yesus adalah Tuhan? Ya, kita semuanya pengen lihat bukti, harus ada kelihatan dulu. Seperti Thomas harus kelihatan nih, benar-benar lihat tanda pakunya di tangan. Ya, terus tanda bekas tombaknya di lambung gitu ya. Barusan percaya. Ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas? Ya, kita akan baca ya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, sama seperti kita sekarang ini kan sebenarnya tidak melihat Yesus disalib, tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya. Ya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Memang tidak mudah untuk percaya karena kita tidak melihat semuanya ini, tapi ketika kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita ya, seperti cerita Lause beberapa minggu yang lalu tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya, sehingga kita sanggup untuk paham, untuk mengerti dan untuk percaya kepada Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, walaupun kita cuma membacanya di Alkitab. Ya, kita percaya ketika kita bisa paham, kita bisa mengerti, dan kita percaya itu semuanya bukan karena kekuatan dari manusia kita yang berdosa, tetapi itu adalah hasil kerja Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi adik-adik, walaupun kita tidak melihat ya semua yang ada di Alkitab, kita percaya ya. Kita berdoa selalu meminta tuntunan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus agar kita paham dan mengerti. Itu sebabnya kita selalu ini ya, ada lagu berdoa dan baca kitab suci ya. Ketika kita mau benar-benar mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan, kita harus setiap hari berdoa dan baca kitab suci, barusan kita bisa mengerti. Oke, kita akan tutup cerita Alkitab kita baca sekali lagi ya ayat Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Kita akan tutup dalam doa. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Ikutilah saya berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur Engkau telah mati Engkau telah mati dan bangkit kembali dan bangkit kembali untuk kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Dan Tuhan, walaupun kami tidak melihat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, namun kami percaya melalui Alkitab, melalui doa-doa kami, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus bekerja dalam diri kami, sehingga kami terus percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita nih. Kita mau bernyanyi sekali lagi nih untuk Tuhan. Tapi sebelum itu, Rasul mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menggerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi apa ya Rasul? Kita mau bernyanyi K-A-S-I-H. Apa itu adik-adik? Kasih. Ya, kita mau bernyanyi untuk Tuhan nih. Ikuti gerakan Rasul ya. Kita bernyanyi lebih semangat. Kasih itu apa ya adik-adik tadi? Kasih itu adalah sabar. Terus gak suka apa? Marah-marah. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah kita. Kita berdoa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Rasul berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai memuji nama Tuhan. Kami juga sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur.
syukur. Amin. Amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama